Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gue Taufik. Pertama-tama gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang lagi menjalankan. Dan semoga puasanya lancar dari awal sampai akhir Ramadan dan bertemu dengan Lebaran tahun ini. Anyway, di episode kali ini gue bakal sedikit review dan sharing pengalaman dari perspektif gue yang dulunya adalah Windows user. Dan MacBook ini udah gue pakai selama 1 tahun terakhir, baik buat editing atau untuk produktivitas. Kira-kira apa aja kelebihan dan kekurangannya setelah gua pakai 1 tahun terakhir ini? Apakah MacBook M1 tahun 2022 ini masih bisa dibilang big deal untuk di tahun 2022? Dari segi desain, MacBook M1 Pro ini masih sama seperti generasi sebelumnya. Masih dengan sensor Touch ID di pojok kiri atas dan juga masih ada touch bar di atas keyboardnya. Yang sebenarnya masih jadi perdebatan bagi Mac user, baik yang setuju atau enggak. Feel keyboard yang gue rasakan selama pemakaian setahun ini nyaman banget untuk dipakai ngetik dalam waktu yang cukup lama. Nah lagi travel antar keycaps juga pas di tangan gue yang cukup besar ini. Dan juga gak kalah empuknya seperti keyboard mekanikal. Walaupun gue gak tahu seperti apa keyboard generasi sebelumnya, namun Apple melakukan perubahan atau mengganti keyboard sebelumnya dari butterfly keyboard menjadi magic keyboard dengan merubah mekanisme switch-nya. Dan hasilnya Magic Keyboard terbaru dari Apple ini benar-benar empuk banget dan nyaman banget digunakan. Trackpad menjadi salah satu bagian favorit gua di MacBook ini. Sampai-sampai Magic Mouse yang gua beli benar-benar jarang banget gua pakai. Dengan ukuran lebar 13 cm dan tinggi 8 cm, dan untuk palm rest masing-masing hanya diberi 8 cm untuk lebar dan 9 cm untuk tingginya. Dengan kata lain, trackpad ini benar-benar luas untuk ukuran laptop 13 inch. Pertama, dengan luasnya jangkauan trackpad jadi mudah untuk melakukan gestur, baik untuk perintah swipe antar halaman, scroll up, scroll down, dan lain-lain. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang suka edit-edit, dengan luasnya jangkauan trackpad ini, dengan mudah bisa zoom in, zoom out, geser timeline, dan lain-lain. Seperti yang sudah kita tahu, untuk layar, Apple memiliki branding tersendiri di semua device-nya, dari iPhone sampai ke Mac, yaitu Retina Display. Dengan spesifikasi layar Retina Display, resolusi 2560x1600, IPS panel, brightness to 500 nits, dan teknologi True Tone. Dengan spek yang gue sebutin tadi, layar MacBook Pro benar-benar raja di segmen laptop 13 inch. Nggak cukup di situ, Apple juga menyediakan banyak banget preset color profile untuk layar MacBook ini. Dan apabila ada monitor eksternal yang disambungkan dengan MacBook, maka akan otomatis tersimpan di color profile. Benar-benar memudahkan teman-teman konten kreator yang hari-hari tongkrongannya ngulik color grading baik di foto maupun video. Lanjut ke bagian port, di sini Apple cuma menyediain 2 port Thunderbolt di sisi kiri dan 1 jack audio 3,5 di sisi kanan. Yang sebenarnya dengan 2 port Thunderbolt ini, gua rasa sangat kurang banget ketika gua pakai. Walaupun 2 port Thunderbolt ini bisa difungsikan untuk berbagai macam kebutuhan dari pengisian daya, sebagai port display, SSD eksternal, hingga headphone. Dan solusi terbaiknya emang dengan tambahan dongle. Selama setahun ini gue udah pakai 2 dongle. Dongle yang pertama gue beli dengan ukuran yang benar-benar besar, jadi gue rasa kurang bisa mobile ketika gue bawa kemana-mana. Dan dongle yang kedua gue beli versi lebih kecil. Tapi emang harga gak bisa bohong, untuk kecepatan baca dongle yang pertama lebih cepat ketimbang dongle yang kedua. Jadi saran buat teman-teman yang lagi cari dongle atau converter, bagusnya cari yang udah terbukti. Murah bukan berarti gak bagus, tapi alangkah baiknya membeli yang tepat daripada membeli berulang-ulang. Dan untuk baterainya sendiri benar-benar parah banget hematnya. Dengan bantuan chip M1 yang berarsitek ARM, membuat MacBook Pro M1 ini benar-benar hemat daya. Apalagi kalau cuma dipakai untuk kebutuhan nonton Netflix, ngerjain Word, Excel, atau ngetik skripsi, atau apapun yang bersifat produktivitas. Baterai dari MacBook ini bisa tahan sampai 7 hari tanpa di-charge. Dari awal 100% sampai benar-benar sisa 10%. Dan untuk penggunaan apps yang berat seperti aplikasi editing, di sini gue pakai Final Cut Pro. Gue pakai kurang lebih 2-3 jam editing, baterainya juga masih di sekitaran 30%-an. Dan sekali lagi benar-benar terima kasih kepada chip M1 yang udah buat MacBook ini gak juga kenceng tapi juga hemat daya. Dan bagian terakhir yaitu chip M1. Walaupun di awal pemakaian MacBook ini bisa dibilang beberapa aplikasi masih dalam penyesuaian dengan chip M1. Karena di awal-awal rilis M1 ini beberapa developer masih belum support dengan chip M1. Jadi gue masih dapetin beberapa aplikasi yang masih suka nge-freeze.
Tapi setelah ada beberapa update, error-error yang gue rasain udah nggak ada lagi. Dan nggak perlu diragukan lagi kenapa MacBook ini menjadi sangat worth. Dengan chip M1, MacBook ini bisa menjalankan aplikasi editing yang dirasa cukup berat di laptop lain. Dan untuk video editing, di sini gue pakai Final Cut Pro dan juga DaVinci Resolve. Dari format HD sampai 4K, gue masih rasain smooth banget. Dan lagi render video untuk YouTube, biasanya gue render dari Final Cut Pro hanya memakan waktu kurang lebih 10 menitan. Gue nggak bakal jelasin mendetail performa chip M1 yang ada di MacBook M1 ini. Karena udah banyak reviewer yang bahas chip M1 ini dan memang hasilnya memuaskan. Dan sampai saat ini belum ada keluhan yang benar-benar mengganggu selama setahun gue pakai. Dan kesimpulan dari gue, apakah MacBook Pro 2020 dengan chip M1 ini masih worth untuk dibeli di 2022? Jawaban gue ya masih sangat worth. Dan gue bakal kasih 2 insight ke kalian jika kalian. Yang pertama, beli jika kalian pengen performa powerful dan ukuran yang compact. Dengan ukuran hanya 13 inch, dimana untuk ukuran laptop size 13 inch gak begitu besar dan juga gak begitu kekecilan. Dan juga dengan chip terbaru M1, performa yang ditawarkan juga benar-benar powerful, baik untuk jalanin aplikasi produktivitas atau untuk aplikasi yang berat seperti aplikasi editing. Yang kedua, daya tahan baterai yang sempurna. Dengan penggunaan normal, apalagi cuma untuk sekedar ngerjain skripsi yang biasanya menggunakan aplikasi produktivitas, serta dipakai nonton Netflix atau browsing, baterainya masih bisa digunakan sampai 7 hari tanpa di-charge. Serta dipakai untuk editing foto dan video seharian baterai masih sisa 40%-an. Yang ketiga, beli jika kalian pengen gaya-gayaan. Gak perlu diragukan dengan memiliki MacBook, ada beberapa orang anggap derajat bakal naik. Walaupun MacBook yang dipakai hanya untuk nonton YouTube. Ya. Dan insight kedua, jangan beli jika kalian, yang pertama, budget kalian pas-pasan atau pas banget. Seperti yang sudah-sudah, MacBook harganya emang gak seperti laptop lainnya, yang banyak variasinya. Awal perilisan harga MacBook ini dibanderol di angka 23 jutaan untuk base modelnya. Dan sekarang harganya udah turun di 20 jutaan. Bahkan di marketplace udah ada yang jual di angka 17 juta. Tapi buat kalian yang gak mau keluarin dana hampir 20 juta, sebenarnya MacBook Air bisa jadi pertimbangan kalian dengan harga 15 jutaan. Dan yang poin kedua, masih pengen ngegame di laptop. Gue gak bilang MacBook ini gak kuat untuk jalankan beberapa game AAA. Dan memang, beberapa developer game masih belum support gamenya untuk di chipset terbaru dari Apple, yaitu chip M1. Walaupun udah ada yang bisa, tapi gak seluas dari prosesor Intel dan AMD. Dan memang Apple gak brandingin MacBooknya untuk gaming. Oke, jadi menurut kalian, apakah MacBook Pro dengan chip M1 ini masih worth it di tahun 2022? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Kurang lebihnya gue minta maaf. Gue Taufik dari Divas Adi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.